Shalom. Ya. Baik, tema yang akan kita gumulkan ya seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, mengasihi. Nah, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Nanti kita akan membahas dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 21. Tetapi kita akan membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-12 secara berganti-gantian. 1 Yohanes 4 ya, kita akan dalami nanti dari ayat 7 sampai ayat 21. Tapi untuk responsoria kita membaca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 7, kemudian saudara-saudara ayat 8 sampai berakhir nanti di ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 6. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saya baca sekali lagi ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, jutaan lagu telah dicipta sebagai ekspresi terhadap kasih. Ada yang mengagumi lawan jenisnya, laki-laki mengagumi wanita, wanita mengagumi laki-laki, ada yang mengagumi orang tua, ada yang mengagumi alam ciptaan sebagai ekspresi kasihnya. Dan juga ada lagu-lagu yang begitu banyak diciptakan yang kemudian menunjukkan betapa Allah itu mengasihi manusia, dan manusia juga mencoba mengekspresikan kasihnya kepada Allah. Saya kira juga jutaan film telah dibuat ya, yang berkisah tentang cinta. Ya, ada Rama dan Sinta ya kan. Ada kisah Titanic ya kan. Ada kisah Valentine Day. Banyak sekali cerita-cerita mengenai kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada satu sifat yang ada di dalam diri manusia. Memang dia ingin berekspresi di dalam komunikasinya dengan sesama. Nah, mengasihi itu sesuatu yang memang muncul di dalam diri manusia. Tetapi kemudian banyak kasih itu justru merusak. Ya, nah di dalam Alkitab ada paling tidak ada 4 dijelaskan kasih di sana. Nah, kita mengenal yang namanya storge. Nah, yaitu kasih, ya itu kata kerjanya sterge, yaitu kasih mesra dari orang tua kepada anaknya, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada orang tua yang tanda kutip mati-matian bekerja untuk menyekolahkan anaknya, seperti lagu Batak Ibu ya kan, anak kokido hamorau diau katanya. Nah, itu karena dia mengasihi anaknya. Ya, jadi kasih antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Jadi kasih kekeluargaan. Lalu ada namanya eros. Ya, kita tahu semua itu ya. Yaitu kasih asmara antara seorang pria dengan wanita yang mengandung nafsu birahi atau dorongan seksual. Ya. Nah, istilah eros tidak muncul sebenarnya dalam Alkitab ya.
itu kemudian muncul dalam apa ya, dalam tradisi-tradisi. Tapi itu dipraktekkan sebenarnya, dipraktekkan. Nah, dan ya kasus demi kasus banyak terjadi oleh karena kasih eros ya, paling tidak berita yang paling hangat akhir-akhir ini ya kan. Ya walaupun kita belum tahu persis kejadiannya, tapi itulah yang muncul. Pelecehan seksual. Nah, itu didasari oleh kasih ini. Lalu yang ketiga namanya phileo. Ya. Dengan kata kerjanya phileo, yaitu kasih sayang yang sejajar antara dua orang yang bersahabat. Nah, itu kasih itu ya bicara tentang persahabatan. Jadi ada kesejajaran di sana. Kalau tadi orang tua dengan anak ya ada seperti subordinasinya, tetapi dalam persahabatan itu kesejajaran. Nah, dan yang paling terakhir yang kemudian kita lihat yang dimunculkan oleh Allah kita, dan itu pembeda dari semua ajaran-ajaran agama di dunia ini dengan orang Kristen, itu adalah kasih agape atau agapao, dengan kata kerjanya agapan, yang kita terjemahkan agape ya, yaitu kasih yang tanpa syarat. Dan sudah ada juga lagu-lagu ya yang diciptakan tentang kasih ini ya. Misalnya ya cinta karena cinta. Gak usah tanya alasannya apa. Memang gak bisa dijelaskan ya kan. Kenapa kau mengasihi dia? Ya karena aku mengasihi dia. Ya kenapa? Karena aku mengasihi dia. Jadi kadang-kadang ada hal yang membingungkan ya. Maka ketika orang lain memandang, bisa kemudian dijudge dia, udah paling dia. Masa dia kasih orang yang seperti itu? Sudah hitam, ya kan? Wajahnya bisa dihitung. Tahu kenapa bisa dihitung? Bersudut dia gitu ya. Pendek lagi, sementara dia begitu ganteng, pintar, tapi kok dikasih ini? Lah itu memang nggak bisa dijelaskan. Ya, sama seperti kita ketika kita Allah mengasihi kita, siapa yang bisa menjelaskan itu? Ya, dan itu sebenarnya kasih Allah ya. Jadi kasih tanpa syarat, kasih agape adalah kasihnya Allah. Jadi mengasihi dalam segala keadaan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Kasih agape adalah kasih yang memberi dan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Nah, ini nanti coba kita mulai, ini sebenarnya perjuangan untuk memunculkan ini dalam diri kita. Bahkan orang yang mengatakan berpacaran saling mengasihi pun belum tentu sampai kepada tahap ini, di mana dia berjuang berkorban untuk kebahagiaan pasangannya, berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Mungkin film Titanic menolong kita mengerti ya bagian akhir dari cerita itu. Sampai kemudian siapa nama laki-lakinya? Jack ya. Rela memberikan papan itu yaitu pelampung yang sederhana itu karena mereka tak bisa naik bersama di sana kepada Rose gitu ya. Yang lama kelamaan apa yang terjadi? Dia menggigil, kedinginan membeku, akhirnya mati. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Jadi kasih agape. Nah, 3 kasih yang dibicarakan di awal tadi itu, baik storge, eros ataupun philia, bisa menjadi merusak kalau tidak dibungkus oleh kasih agape ini. Nah, jadi saudara jangan pikir yang kalau begitu hanya kasih agape aja lah, lalu nggak perlu kasih storge, eros atau philia itu. Saudara, itu harus ada di dalam diri kita, tetapi memang harus dibungkus, didasari oleh kasih agape itu. Tidak mungkin suami istri bisa menikmati cinta kasih kalau tidak ada kasih eros. Ya. Tetapi kemudian itu menjadi indah ketika dibungkus oleh kasih agape. Demikian juga dengan orang tua. Nah, orang tua yang hanya mengalaskan kasihnya kepada kasih storge, maka banyak orang tua yang membuat anaknya sebagai investasi masa depan. Nanti kalau saya sudah tua, mudah-mudahan bisa anakku sebagai tempat aku bersandar, kamu sandean katanya. Gitu ya. Itu makanya banyak lagu Batak yang narsis kan. Kamu anakku. Nah, lama-lama ujungnya. Nah, perhatikan aku ya, perhatikan aku. Udah tua ini, udah
harus disuapi ini makan, harus dimandikan ini. Aku udah melakukan kamu dulu. Maka ketika kasih yang lain ini persahabatan pun tidak dibungkus dengan kasih agape, itu bisa kemudian justru sebenarnya egosentris. Nah maka itu keindahan saudara-saudara di dalam keimanan kita, dan Allah telah menunjukkan itu bagi kita di dalam satu pribadi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Itu hanya di agama Kristen loh ada itu kasih agape itu. Semua agama mengajarkan Allahnya Allah yang Maha Kasih. Tapi semua kasih yang dibicarakan adalah kasih yang umum. Ya, kasih yang umum. Sangat berbeda dengan apa yang diceritakan di dalam agama Kristen, bahwa kita punya satu pribadi yang kita sebut sebagai Allah kita, yang dirinya sendiri adalah kasih itu, dan dia tunjukkan itu. Nah maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita lihat di sini mengapa kita harus mengasihi. Mengapa saya harus mengasihi? Dan ini yang banyak sekali kemudian dikupas di Alkitab, dijelaskan kembali dasar-dasarnya, termasuk dengan Yohanes. Itu salah seorang rasul yang paling banyak bicara tentang kasih, baik tentang kasih Allah maupun kasih kita terhadap sesama kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah 1 Yohanes ini misalnya sering sekali membahas itu. Nah saudara, mengapa saudara harus mengasihi? Nah yang pertama dari bacaan kita ini dikatakan, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ayat 9 dan ayat 11, kemudian dia 9 sampai 11, kemudian dia 9 diingatkan itu kepada kita. Saya baca kembali ayat 11 itu dikatakan demikian. Ya, ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, sebagaimana? Tadi ketika ditanya MC, gimana kira-kira tentang kasih Allah kita itu ya? Ya, ada nggak bisa mengukur? Tidak bisa. Dia lebih tinggi dari langit ya kan? Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari. Tidak bisa diukur oleh manusia. Tidak bisa. Nah, di ayat 9 tadi dikatakan, dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh. Saudara, kita semua oleh karena dosa itu sudah mati. Jadi nanti kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengasihi, mana mungkin orang mati bisa mengasihi? Tidak bisa. Dosa, saudara, saya mau tegaskan ini kembali sekali lagi ya. Saya harap ini supaya kita semakin mengerti. Banyak orang melihat dosa itu sebagai konsekuensi dari tindakan. Nah, misalnya ketika saya mencuri, baru dikatakan berdosa nih. Ketika saya nyontek, enggak lagi ya, udah Tuhan nyontek lagi, enggak boleh lagi ya kan. Tapi mungkin adalah yang nyontek kan, dia berdosa. Ketika dia mungkin berzina lalu berdosa, menipu berdosa. Tapi saudara tahu, di dalam agama Kristen kita sudah berdosa sebelum kita melakukan tindakan dosa. Ya, itulah yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 7. Kita dikandung dalam dosa, diperanakkan dalam dosa. Saudara tahu, pernah tahu ada bayi yang kemudian mencuri dalam rahim? Kan katakan kan di dalam kandungan kita sudah berdosa ya kan? Itu Mazmur 51 loh, firman Tuhan yang mengatakan itu. Di dalam kandungan pun kita sudah berbuat dosa. Dosa apa yang dilakukannya? Pernah dia marah-marah dalam kandungan? Maki-maki ada? Ada ya. Itulah yang disebut dengan dosa warisan, dosa asali. Jadi saudara sekali lagi, saya berdosa, saya sudah berdosa sebelum saya melakukan tindakan dosa. Dan keberadaan saya sebagai manusia berdosa itu membuat saya sudah sangat layak dihukum di neraka. Tanpa argumentasi saudara.
sudah lebih dari cukup membuat saya masuk di neraka. Lalu Allah kemudian dalam kasihnya dikatakan di ayat 9 tadi, mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menghidupkan kita. Saudara, banyak kita melihat bahwa kasih Allah itu hanya terpusat kepada Kristus, di mana dia kemudian rela berkorban menyerahkan nyawanya. Ya, tubuhnya dicabik-cabik, diremukkan, itu darahnya kemudian tercurah. Tapi saudara tahu bagaimana kerelaan hati Allah ketika dia mengorbankan anaknya. Maka ini yang menjadi contoh kasih bagi kita. Sama seperti Allah itu yang merelakan anaknya, sama seperti Kristus yang merelakan dirinya menanggung semua akibat dari dosa ini. Itu menjadi contoh. Nah, jadi mengapa saya mengasihi? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi saya. Saudara, itu bukan hanya sebatas kata-kata manis dari Allah kepada kita. Itu maka dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Dengan cara apa? Menganugerahkan anaknya mati di kayu salib. Ini gak tanggung-tanggung, saudara. Ya. Tidak tanggung-tanggung. Itulah sebabnya kalau seseorang tidak memahami kedalaman cinta kasih Tuhan kepadanya, dia tidak mungkin bisa mengasihi. Tidak mungkin. Nah, jadi Allah telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita, itu dikatakan di ayat 10 itu. Ya. Pendamaian, saudara. Jadi berarti pada posisi ini sebenarnya kita sedang bermusuhan. Siapa yang kita lawan? Bukan manusia, bukan. Allah. Saudara sadar itu. Nah, itu maka dikatakan di sini ayat 10, sekali lagi saya baca buat kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi ada permusuhan antara Allah dengan manusia, ada permusuhan antara manusia dengan Allah. Siapa yang memulai permusuhan itu? Siapa? Bukan pencipta, saudara. Ciptaanlah yang memulai permusuhan itu. Siapa itu? Adam dan Hawa, manusia. Saudara, coba bayangkan dulu ya. Ya memang kalian belum orang tua ya. Bayangkan kalau ada seorang orang tua, ya seorang ibu misalnya, dia sudah mengandung anak ini 9 bulan, selalu dikedepankan ya kan, jangan dia selalu depan ya kan. Anak sampai depan ya. Masuk dia ke rumah, ketuk pintu, dia masuk tangannya masuk ketuk pintu, bayinya sudah masuk duluan gitu kan. Lalu lahir, dibesarkan, kasih eksklusif ya 6 bulan tanpa ada yang lain, lalu kasih lagi minum susu ASI selama 2 tahun, kasih makan, dididik dan segala macam. Bayangkan setelah dia mengerti, setelah dia bisa hidup mandiri, lalu dia mulai berkacak pinggang kepada mamanya. Saudara bisa merasakan betapa getirnya hati orang tua ini. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dia curahkan segala kreativitasnya untuk menciptakan manusia. Diberi semua fasilitas di Taman Eden ini. Hanya satu larangan untuk menolong mereka supaya jangan lepas kontrol. Itu pun mereka langgar. Mereka memberontak kepada Tuhan. Lalu untuk memulihkan hubungan itu, Allah berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal. Kalau ada 2 masih mending, ini cuma aku. Mati menggantikan kita. Nah saudara, itu yang pertama. Jadi kalau saudara sudah mulai, ya khusus saudara, karena saya untuk saya, kalau kita mulai menipis kasih kita terhadap sesama kita, pandanglah kayu salib. Lihatlah Kristus yang tersalib itu sebagai pernyataan kasih Allah yang paling besar. Kalau kasih kita kepada Allah sudah mulai memudar, pandanglah kayu salib itu. Lihatlah pernyataan kasih Allah terbesar itu. Itu yang pertama, saudara. Jadi perlu kita merenungkan peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi?
Nah, dikatakan di ayat 7 dan 8 itu karena kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Ya. Lalu ayat 7, kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau Bapak kita itu pengasih, berarti kita juga harus pengasih. Maka aneh kalau ada orang dia mengaku anak Tuhan tapi pembenci, pendendam. Saudara tahu cuma satu yang pribadi pembenci itu. Bapa dari semua kebencian itu iblis. Ya. Saudara, kita pernah diperbudak oleh iblis. Ya, kita pernah dikontrol, dikuasai oleh iblis itu. Tetapi ketika Allah di dalam Kristus menyelamatkan kita, kita perlu berubah status kita menjadi anak Allah. Maka sekarang karakter saya, sifat saya harus kemudian mencerminkan sifat Bapak saya. Ya, jadi kita kan memanggil Allah itu Bapak kita. Itu bukan hanya bicara tentang status yang begitu akrab dengan Tuhan. Itu bukan hanya bicara tentang jaminan-jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita, termasuk jaminan keselamatan, jaminan akan pemeliharaan Tuhan. Tetapi itu juga bicara tentang karakter. Maka kalau Allah kita, Allah yang adalah kasih itu, maka kita sebagai anak-anaknya pun harus mengasihi. Di ayat 7 dikatakan bukti bahwa kita sudah mengenal Allah. Saudara, kata mengenal dalam Alkitab itu bukan hanya sebatas pengetahuan, walaupun itu penting. Bukan hanya sebatas knowledge, bukan. Mengenal di dalam Alkitab itu bicara tentang relasi. Ya, tidak usah seperti orang yang bersahabat. Tidak mungkin orang yang mengatakan mereka bersahabat hanya tahu namanya, lalu nggak pernah kenal wajahnya. Siapa itu? Sahabatku. Ya. Kok kamu kenal kan? Ya aku nggak kenal. Ya, pernah dengar ada film gitu ya. Waktu kemudian mereka dijumpa sama polisi. Itu siapa? Itu kawanku. Kenapa kau kenal kamu? Aku belum kenal kan? Hanya karena mereka saling tolong menolong, padahal belum pernah ada komunikasi. Dan kata ini sahabatku. Saudara, bukan itu. Jadi saya dan Allah dan saya ada relasi. Itu maka di dalam hubungan suami istri kata mengenal inilah dipakai. Epiginosko itu. Bukan hanya tahu namanya, tanggal lahirnya, anak dari siapa, bapaknya dia di mana, tempat tinggalnya di mana, tai lalatnya berapa, bukan itu. Bukan. Suami istri tahu itu loh. Tapi itu bicara tentang relasi. Dua menjadi satu. Maka mengenal itu berarti kita juga sudah menyatu dengan Allah di dalam Kristus. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Yang ketiga, karena kita diperintahkan untuk mengasihi. Saudara, di ayat 21 dikatakan, ya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Jadi mengasihi itu perintah. Siapa yang memerintahkan? Siapa? Nah, ampun. Pak Victor Tobing. Siapa? Gubernur? Presiden? Yang memerintahkan adalah Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saya kira kita semua, ada nggak di antara kita kira-kira berani membantah presiden? Kalau datang misalnya di sini Pak Presiden, lalu menyuruh kita mengerjakan sesuatu, tolong dulu ambilkan dulu aqua dari kedai katanya. Ada di antara kita kemudian berargumentasi, Pak, itu kan kedai kan dekat, Bapak aja ngambil kenapa? Ada di antara berani seperti itu. Iya Pak, kan gitu langsung ya kan? Tolong dulu ambil. Mungkin nggak pakai kata tolong, udah langsung lari kita kan? Ambilkan dulu aqua di kedai, lari kita langsung. Itu presiden. Ini yang memerintah siapa? Allah. Maka mengasihi itu adalah perintah. Perintah dari Allah pencipta langit dan bumi. Perintah dari Tuhan kita. Ya,
Jadi jangan sampai lupa, walaupun kita memanggil Allah itu Bapa kita, bicara tentang relasi yang sangat akrab, jangan lupa dia juga adalah Allah kita, dia juga adalah Tuhan kita. Nah, kenapa kita harus mengasihi? Yang keempat dijelaskan dari bacaan kita ini, karena kita akan diperhadapkan kepada penghakiman Allah. Ayat 17-18 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi nanti ada penghakiman bagi orang-orang percaya. Saudara, ada dua penghakiman terakhir nanti ya. Satu penghakiman bagi orang yang tidak percaya, supaya mereka tahu kenapa mereka harus dihukum di neraka. Ya. Tetapi ada penghakiman sebelum ini terjadi, ada penghakiman bagi anak-anak Tuhan. Lalu apa isi penghakimannya? Apakah kemudian anak-anak Tuhan dihakimi supaya nanti apa ini masuk neraka atau masuk surga? Apa itu lagi pertanyaannya? Tidak. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan itu sudah pasti masuk surga. Begitu ya kan? Bukan mudah-mudahan, adik-adik bukan, teman-teman bukan mudah-mudahan. Jadi rugi orang Kristen kalau sampai sekarang belum memiliki keyakinan kepastian keselamatan. Rugi. Ya, karena Alkitab banyak sekali bicara tentang itu. Dan Yesus datang ke dunia ini mati di kayu salib menggantikan kita, bukan untuk memberikan pengharapan yang mudah-mudahan. Dalam hal kepastian keselamatan, Yesus menjamin itu. Lalu penghakiman itu apa? Untuk melihat kualitas rohani daripada anak-anak Tuhan. Dan salah satu yang dievaluasi adalah kasih. Ya, ada banyak hal yang dievaluasi, ya, kekudusan hidup, dievaluasi, ya, kesetiaan mengikut Tuhan, ketahanan dalam menghadapi pencobaan, kesetiaan melayani. Ya, tapi salah satunya adalah kualitas kasih. Saudara, ini satu hal yang rumit untuk bisa dilihat. Saya tidak bisa melihat kualitas kasih saudara. Paling ketika saudara misalnya menolong orang lain, dia mantap sekali kasih, bagus, luar biasa. Tapi apa yang menjadi dasar saudara melakukan itu, hanya saudara yang tahu dan Tuhan. Nah, pernah satu kali ada kejadian di lampu merah. Ya, biasanya lampu merah kan ada pengemisnya. Lalu ada dua orang anak gadis naik mobil, ya, mobilnya cukup berkelas. Nah, lalu supir ini, si cewek ini yang punya mobil, ketika dilihatnya ada seorang datang pengemis menuju mobilnya dan mengarah ke sudah dekat dengan jendelanya, kemudian si cewek ini buru-buru mengambil uang 10.000, langsung dikasih. Tentu si pengemis ini bilang terima kasih dengan sangat luar biasa. Nah, lalu kemudian setelah mereka jalan, ditanya teman yang di sampingnya, baik kali kau ya, belum sampai lagi pengemis itu udah kau sediakan uang 10.000. Luar biasa katanya. Tapi tahu apa jawaban cewek ini? Bukan, nanti kalau dia cepat dekat mobil kita, dia gesek-gesekkan badannya mobil kita, jorok mobil kita nanti, rusak cek mobil kita. Jadi apa yang mendasari dia melakukan tindakan tadi? Rupanya bukan kasih, egonya rupanya. Saudara, hal-hal seperti itu hanya saudara, hanya Tuhan yang tahu. Nah, tetapi di sini kita dituntut, ya, ada hari penghakiman, dan dikatakan di sana, kalau kita sempurna dalam kasih itu, kita beroleh keberanian percaya pada hari penghakiman karena kita sempurna di dalam kasih. Saudara, kita semua dalam pertumbuhan. Dalam hal mengasihi pun kita sedang bertumbuh. Cobalah adik-adik, teman-teman, praktekkan kasih di rumah tangga. Ketika berhadapan dengan orang tua, volume suara siapa yang lebih besar? Orang tua atau anak? Siapa yang nyenggak? Orang tua atau anak? Nah, ini saudara, apa? Lapangan praktek sederhana.
Ketika kamu berhadapan dengan saudaramu, apakah kamu kemudian mengandalkan senioritas? Lalu kamu menjadi taat karena kamu yang paling kecil. Ketika di sekolah, bagaimana sikapmu kepada guru? Bagaimana dengan sesama? Nah, nanti semua rupanya ini akan dibuka. Termasuk juga dengan saya gitu loh, yang mengorbankan ini. Dulu tanggal 31 Juli tahun 2022 mengorbankan ini. Mana prakteknya katanya? Saudara, kita semua akan diperhadapkan kepada penghakiman itu. Kita hidup dalam kasih selama ada di dalam dunia, sama seperti Kristus hidup di dalam kasih ketika ia ada di dunia ini. Itu yang menarik bagi kita, saudara. Jadi contoh di dalam melakukan kasih itu bukan tidak ada lagi, sudah ada. Ya. Dan itu yang mencontohkan adalah Tuhan kita. Maka pada hari penghakiman kelak akan nyata bagaimana kesungguhan kasih kita terhadap sesama kita. Lalu berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi. Nah, saudara, supaya saya dan saudara bisa mengasihi, kita harus menerima kasih itu. Ya, sebagai manusia berdosa, kita sebenarnya pembenci. Kita bukan pengasih. Kalaupun ada pengasih seperti yang tadi itu, sebenarnya dalam rangka untuk pemuasan egonya. Ada storgenya, ada erosnya, ada pilihannya. Tidak mungkin ada orang yang belum terima Tuhan Yesus memiliki kasih agape. Tidak mungkin. Karena itu adalah kekhususan kasih Allah yang kemudian juga dianugerahkan kepada orang yang mau menerima Kristus dalam hidupnya. Maka kalau kita mau menjadi pengasih, berarti kita harus menerima kasih itu. Bagaimana kita menerima kasih itu? Berarti kita harus menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saudara, saya beberapa waktu terakhir ini sering mendengarkan khotbah Pak Billy Graham almarhum. Saya kagum dengan beliau. Dari dulu konsisten khotbahnya. Mau khotbah di mana pun beliau selalu katakan, terima Tuhan Yesus. Saya selalu kagum dengan beliau untuk berkhotbah, seringkali dipegang dengan kitab di sebelah kiri, lalu tangannya gini-gini. Saya mendapat pesan, beliau selalu mengarahkan orang terima Tuhan Yesus dan itu sesuai dengan Alkitab. Maka menerima Yesus bukan ajaran dari satu aliran gereja, bukan. Itu ajaran Alkitab, saudara. Kalau saudara mengakui Alkitab inilah sebagai standar moral kita, standar rohani kita, maka yang dikatakan di Alkitab ini harus kita ikuti. Kalau itu bicara tentang mengasihi, berarti kita harus juga ikuti, harus menerima Yesus dalam diri kita. Dan gak gampang. Dan orang yang sudah menerima Yesus pun, dia harus bertumbuh. Harus selalu membangun persekutuan dengan Kristus ini. Saya tidak bisa menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan kalau saya tidak membangun relasi dengan Kristus setiap hari. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Terus saya begini, pertama kita harus terima Kristus. Itu satu keharusan. Yang kedua, harus bangun relasi dengan Kristus. Saudara perhatikan, kalau ada orang bersahabat, si A dengan si B, kalau mereka sering bertemu, cerita, lama-lama pola pikir mereka sama. Kesukaan mereka sama. Nah, itulah pentingnya saya dan saudara kemudian setelah menerima Kristus bergaul karib dengan Kristus itu. Baca Alkitab, berdoa, buka dirimu di hadapan Tuhan. Saudara gak bisa, gak ada cara lain. Jadi itu makanya kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang mengatakan dia sudah anak Tuhan, dia sudah terima Tuhan Yesus. Lalu dia tidak bergaul karib dengan Tuhan. Atau dia memiliki satu yang teratur tapi tidak membekas sedikit pun firman Tuhan dalam diri. Penghafalan tanpa penghayatan, kita tidak akan pernah punya pengalaman dengan firman Tuhan. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Mereka hafal firman Tuhan, tapi apa yang terjadi? Mereka setiap kali ketemu dengan Tuhan Yesus hanya mempersalahkan Tuhan Yesus, mempersalahkan Tuhan Yesus dari perspektif mereka.
Saudara, ini hal mendasar. Tidak akan ada transformasi dalam diri kita. Tidak akan ada perubahan yang secara menyeluruh dalam hidup kita kalau Yesus tidak hadir dalam diri kita. Ya bisa, saudara. Kalaupun ada orang nanti yang menjadi sepertinya pengasih, sementara bukan Kristus dalam dirinya, dia hanya mengikuti standar moral. Dia berjuang mengekang diri. Tepatnya namanya penjinakan. Tahu penjinakan? Dia menjinakkan diri untuk menjadi pengasih. Itu makanya ada masa-masa ya, banyak orang kemudian kasihnya itu dipengaruhi oleh situasi. Ketika bertemu ini semua anak-anak Tuhan, lalu dia menjadi pengasih. Tapi ketika tidak bersama dengan anak Tuhan, tidak pengasih. Ketika di gereja, pengasih. Ketika di luar gereja, tidak lagi. Nggak bisa seperti itu. Nah, kehadiran Kristus merubah status kita, merubah pola pikir kita, merubah manusia batinnya kita, dan kita pun menjadi pengasih dalam hidup kita. Berikutnya, siapa yang harus kita kasihi? Saudara, dari ayat 20 tadi dikatakan sekali lagi ya, ayat 20 dan 21 ya. Dari firman Tuhan ini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, paling tidak dari bacaan kita ini, dua hal ditegaskan kepada kita di sini. Siapa yang harus kita kasihi? Yang pertama adalah Allah. Ya, itu yang jelas ya. Kenapa? Saya kira itu respons yang wajar ya. Respons yang wajar sebagai tanggapan kita atas kasih Allah yang ajaib itu. Kita sadar sebagai manusia ya kan. Kalau ada misalnya teman kita sering praktir kita makan bakso yuk katanya malam minggu misalnya kan. Kan kita pun akhirnya kan mikir, masa aku nerima aja ditraktir terus, sekalian bilang praktir, kira-kira gitu ya kan, seperti balas jasa begitu. Nah, tetapi di sini bukan balas jasa, saudara. Tidak bisa kita balas jasanya Tuhan, tidak bisa. Tapi paling tidak adalah respons kita, respons positif kita mengasihi Allah. Nah, jadi mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, itu dikatakan dalam hukum yang utama itu ya. Misalnya dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Allah itu juga keharusan bagi kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu dengan melakukan perintahnya. Saudara, kalau saudara mengatakan saudara mengasihi orang tua, tapi tidak pernah mengikuti apa yang dianjurkan, dinasehatkan, saudara bukan mengasihi orang tua saudara. Ya. Sama seperti juga kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka yang pertama kita perjuangkan dalam hidup kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa menjadi pelaku firman Tuhan tapi kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan? Itu makanya ini satu satu pekerjaan yang berkesinambungan. Nah, kalau saya mau melakukan firman Tuhan, berarti saya harus tahu firman Tuhan. Nah, bagaimana saya bisa tahu firman Tuhan? Ya belajar firman Tuhan. Bagaimana saya belajar firman Tuhan? Baca firman Tuhan. Masuk dalam kelompok kecil. Ya. Saya harap kita semua yang ada di sini adalah anggota kelompok kecil atau KTB. Saudara, kita harus punya komunitas. Ya. Tidak bisa kita bertumbuh dengan baik kalau tidak ada komunitas kita. Belajar firman Tuhan di rumah it's okay, tapi banyak hal yang tidak kita mengerti. Maka di sana butuh saudara-saudara seiman yang akan mengajar kita. Barangkali juga teman kita ada bagian firman Tuhan yang tidak dimengertinya. Lalu waktu kita diskusi, apa yang kita paham kita sampaikan. Oh, ini rupanya maksudnya. Jadi kita semua maju di dalam melakukan perintah Tuhan. Dan ini harus progresif, saudara. Tidak bisa hanya dulu udah melakukan itu dulu. Sekarang
misalnya mengasihi. Aku mengasihi dia aku. Dulu, sekarang. Ya. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Nah, bagaimana kita mengasihi Allah? Dan ini menarik saudara. Sekali lagi ayat 20 itu ada mengatakan, kalau saudara benar-benar mengasihi Allah, maka saudara, kita semua harus mengasihi sesama kita. Saya baca sekali lagi 20 itu, menarik saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, lalu rajin persekutuan, ya kan? Nah, ditanya, bisa hari Senin bisa nggak jemput? Enggak bisa. Kenapa? Kami ada persekutuan. Hari Selasa, iya persekutuan juga. Rabu persekutuan. Nah, setiap hari ada persekutuan, gitu kan? Hari Minggu bisa, apalagi itu 2 kali kami ibadah ke gereja terus sore ada persekutuan, misalnya gitu kan? Nah, oke. Aku mengasihi Allah, lalu dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bisa saudara mengerti itu? Maka pernah juga Paulus mengatakan itu, bahwa hukum Taurat itu berpusat kepada kasihilah sesama. Seolah-olah Paulus mengatakan tidak perlu mengasihi Allah. Bukan. Kamu tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau kamu tidak mengasihi saudaramu. Tapi kalau kamu sudah bisa mengasihi saudaramu, disitulah sebenarnya kamu mengasihi Allah. Ini jelas sekali firman Tuhan yang kita baca di ayat 20 ini. Pembohonglah orang yang mengatakan aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya. Karena bagaimana kita bisa mengasihi Allah kalau orang yang kita lihat saja yang kita kasihi? Dan itulah sebenarnya yang dilihat Ibu Deresia, ya kan? Dia melihat wajah Kristus dalam setiap orang-orang yang dia tolong. Dan memang pada hakikatnya saudara, kasih kepada sesama itu sebenarnya pusatnya adalah kasih kepada Allah. Dan poros kasih kepada Allah itu, produknya, hasilnya adalah kasih kepada sesama. Bisa ya? Jadi orientasi kita, ya, ketika melakukan tindakan kasih kepada sesama itu adalah kepada Allah. Jadi semua tindakan-tindakan kita sebenarnya sedang kita tujukan kepada Allah. Tapi kan tidak bisa kita menunjukkan kasih kita langsung kepada Allah. Tuhan, inilah kasihku ya. Bisa. Bisa saudara. Aku saudara kalau melayani yang penting aku lakukan untuk Tuhan. Saudara bagaimana bisa melakukan untuk Tuhan kalau bukan bersentuhan dengan sesama? Sampai ibu saya. Kan banyak juga orang yang kayak rohani sekali gitu ya. Pokoknya semua yang melakukan itu Tuhan. Semua itu Tuhan. Bagaimana saudara bisa melakukan itu Tuhan kalau itu tidak bersentuhan dengan sesama manusia? Nah, maka sekali lagi, dan saya kira itu yang kemudian dikritisi oleh firman Tuhan di sini, apa yang disampaikan oleh Yohanes itu. Terlalu banyak orang mengatakan aku mengasihi Allah, tapi kemudian menjadi pembenci terhadap sesamanya. Maka dengan demikian, ya kelompok yang kedua yang harus kita kasihi, yang pertama tadi Allah, maka yang kedua adalah sesama manusia. Ya, mengasihi sesama manusia. Nanti ada banyak lagi ya. Dulu para pekerja itu pernah membuat seminar itu mengasihi lingkungan, gitu ya. Lingkungan pun perlu dikasihi. Tapi dalam konteks ini kita lihat dulu. Nah, kita diajar untuk mengasihi sesama kita. Nah, mengasihi sesama adalah keharusan saudara. Di ayat 11, ayat 21 itu dikatakan. Ya, sekali lagi ayat 11 itu ya. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Keharusannya, bukan mudah-mudahan, bukan hendaklah, seyogianya lah kamu mengasihi, bukan harus. Ya. Nah, mengasihi sesama itu adalah keharusan. Nah, bagaimana mengasihi sesama? Mengasihi sesama
Nah, harus kita lakukan sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus dalam hukum yang utama itu. Setelah dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi rupanya ada satu kasih yang terselip disembunyikan dalam kasih, hukum kasih yang utama itu. Apa itu? Mengasihi diri sendiri. Kenapa saudara? Ukuran yang kita pakai untuk mengasihi orang lain adalah sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu kalau saudara tidak bisa mengasihi diri saudara, bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain? Mengasihi diri sendiri bukan berarti egois, bukan. Memperlakukan diri sebagaimana seharusnya menurut Tuhan. Jadi misalnya begini saudara, kalau setiap kali saudara bercermin, lalu saudara protes dengan postur tubuh saudara, lalu saudara tidak bisa menerima keberadaan saudara sebagai anugerah Allah terbesar, saudara tidak mungkin mengasihi diri saudara. Bisa mengerti maksud saya? Ini masalah anak remaja sebenarnya. Tidak bisa menerima keberadaan dirinya. Kalau dia tidak bisa menerima keberadaan dirinya sebagai ciptaan Allah yang terindah, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi dirinya? Itu maka banyak orang memperlakukan dirinya dengan tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau dia tidak mampu memperlakukan dirinya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengasihi saudaranya, sesama manusia. Tidak mungkin sekali. Maka ini penting bagi kita. Kasihi dirimu, perlakukan dirimu dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan seperti yang kamu lakukan dengan dirimu itu, lakukanlah terhadap sesama. Indah ya, itulah firman Tuhan ini ya. Jadi kalau kamu mabuk-mabukan misalnya gitu kan, berarti kan kamu gak mengasihi diri. Ya, kalau kamu gak merawat tubuhmu dengan baik, makannya pun sembarangan atau terlalu banyak makan, terlalu selera gitu ya, lah berarti nanti akan sakit gitu ya kan. Ya, ada teman saya memang bilang sekarang memang ada masalah dengan pakaian sekarang gampang diusut katanya ya. Jadi semakin makin menyusut, makanya banyak sekali orang sempit bajunya gitu ya. Nggak tahu sih bajunya yang menyusut atau badannya yang membesar gitu ya kan. Orang tertular juga gitu ya. Nah tapi maksudnya mari kita perlakukan tubuh kita ini benar seperti yang Tuhan maksudkan. Nah sebagaimana kita memperlakukan itu, itulah modal dasar juga bagi kita setelah kita mengasihi Tuhan tadi untuk bisa mengasihi sesama kita. Nah mengasihi sesama ya tentu melakukan perbuatan yang baik atau tindakan-tindakan terhadap mereka. Jadi mengasihi sesama dalam berbagai bentuk tindakan yang dapat kita lakukan. Dalam 1 Yohanes 3:18 dikatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dua hal digarisbawahi di sini. Kasih itu harus terwujud dengan perbuatan, tapi bukan asal perbuatan yang didasari oleh kebenaran. Misalnya begini, kita punya tulang misalnya kan, tulang ya, kawanan tulang ya, bukan kawanan Malioboro, salah nanti partiturannya ya. Tulang. Nah kita tahu tulang ini sudah sakit-sakitan, sudah asam urat, darah tinggi. Lalu datang kita ke sana kasih makanan. Baik nggak kasih makanan? Baik dong, tuh bagus itu. Tapi makanan yang kita kasih apa? Lomok-lomok. Lalu waktu dia tulang ini segan-segan mengambilnya, apa kata tulang? Makan tulang apa-apa. Lalu dimakannya. Waktu kita pulang, begitu masuk ke rumah, lalu bunyi telepon, tulang masuk rumah sakit katanya. Nah kira-kira gimana ini? Baik nggak perbuatan? Baik, tapi tidak didasari oleh kebenaran. Perbuatannya menghancurkan. Sama seperti ketika kamu menolong orang yang ujian, dia sedang ujian ya kan, lalu kamu tolong. Ini jawabannya loh. Itu perbuatan baik kan, tapi nggak benar. Maka perbuatan baik wujud nyata dari kasih itu. Nah, tapi harus ditopang dengan kebenaran itu. Saudara, contoh yang paling real di dalam mengasihi itu adalah
Lukas 10 ayat 30 sampai 35, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ketika ada ahli Taurat bertanya, ya, lalu dia ingin dibekal apa yang harus diperbuat. Lalu Yesus mengatakan hukum utama itu, lalu dia membenarkan dirinya. Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia disambung penyamun, dia dipukuli, luka-luka. Lalu datang siapa pertama datang? Imam. Tahu imam siapa? Hamba Tuhan tuh, senior itu ya. Kasihan. Ayo. Yang kedua yang datang siapa? Orang Lewi. Itu juga kelompok hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayan dari rumah Allah. Dia juga. Aduh, kasihan. Lewat. Lalu datang siapa? Orang Samaria. Orang Samaria ini bermusuhan dengan orang Yahudi sebenarnya secara tradisi. Tapi waktu dia melihat orang ini, ya kalau dari Yerusalem ke Yeriko kan besar kemungkinan orang Yahudi lah itu ya kan. Lihat, dia tidak tanya, kenalan dulu Pak, kamu orang mana? Orang Yahudi? Enggak tanya itu. Kamu warga mana? Langsung dia berinisiatif, dia baru bersihkan luka-lukanya, dia baru, lalu kemudian dia bawa ke penginapan. Di penginapan, bahasa Batak dikatakan di pasar Isari. Itu dia berjuang sekuat tenaga untuk menyembuhkan dia. Dirawat dengan baik. Dan belum sembuh juga. Oleh karena urusan bisnis barangkali, dia harus pergi lagi, dia bilang kepada yang punya penginapan, rawatlah dia. Nanti kalau dia kasih uang ya, kalau masih kurang uangnya, nanti waktu aku datang, nanti aku bayar. Nampaknya dia adalah pedagang yang sering melewati daerah ini. Saudara perhatikan, ketika dia melihat orang yang menderita itu, dia bersihkan. Itu kan pengorbanan ya. Dari segi waktu dia akan terhalang. Lalu dia naikkan ke keledainya. Keledai itu yang biasa dinaikinya. Sekarang harus temannya itu yang naik ke keledai, dia jalan. Udah gitu bawa ke penginapan. Di penginapan kan nggak mungkin dia aja yang makan ya kan, pasti dikasih juga makan. Dibersihkan, dirawat, kasih lagi uang. Saudara, ini contoh yang paling nyata di dalam mengasihi dan harus kita lakukan itu. Kadang-kadang kita dibatasi oleh tradisi-tradisi. Nah, itu ada juga sekarang namanya itu kasih organisasi. Siapa yang meninggal itu? Usianya anggota STM kita enggak? Oh enggak, kalau enggak apa-apa. Siapa yang meninggal itu? Siapa? Orang tua siapa? Itu anak-anaknya ada di komisi pemuda mahasiswa. Oh, lalu rame-rame sama pengurus. Komisi yang lain teman-teman. Apa begitu? Tidak saudara. Kasih itu digerakkan dari dalam diri kita ini tanpa pandang bulu. Saya baru-baru ini baca buku. Nah itu membuka pikiran saya juga. Dia pernah kemudian ketika datang pengemis, karena pernah dinasihati kita dalam memberi itu harus bijak. Lalu asal ada pengemis, lalu dia berpikir jangan-jangan ini dimanfaatkan orang. Ada mungkin musuh di belakang. Lalu akhirnya tidak lagi memberi kepada pengemis karena pola pikir. Lalu kemudian dia baca buku, lalu dia katakan begini. Dia mau memanfaatkan saya, mau dipakai orang dia, aku harus menunjukkan kasihku kepada dia. Nah, saudara, kadang-kadang kita dibatasi oleh aturan-aturan gitu ya. Nah, ini sekarang kasih yang mengalir dari dalam diri kita harus kita praktekkan senantiasa. Dan terakhir, bagaimana kita mengasihi sama kita? Mengasihi sesama berarti memberikan yang terbaik bagi mereka, yaitu Injil keselamatan harus diberitakan kepada mereka. Oke, pemberian kita tadi mungkin menolong mereka secara jasmania. Tapi saudara, kalau tidak diberitakan Injil ketika mereka mati, nanti mereka tidak dapat keselamatan itu. Maka bukti kasih kita yang paling nyata adalah memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita. Oke,
Mari kita semua menjadi orang-orang yang pengasih, ya kan. Jadi sekarang coba kita anukan kembali, saya ini udah pengasih atau belum ya, gitu kan. Nah, lalu apakah kasih saya ini berguna atau tidak bagi orang lainnya, atau justru saya memberikan kasih adalah untuk eksistensi diri. Ya sama seperti orang yang memberikan bantuan itu kan. Saudara tahu bedanya ayam dengan apa? Penyu. Ayam itu kalau mau bertelur, mau memberi, sebelum dia memberi udah kasih pengumuman, dia semua memberi begitu kan? Itu ayam. Belum lagi dia memberi. Setelah dia memberi, ribu lagi. Iya kan? Penyu gimana? Diam-diam dia. Dikasihnya bisa berpuluh-puluh bahkan beratus, tapi dia ada orang tahu. Dia dengan ayam kan? Belum ngasih udah ribu. Jadi saudara, mari kita menjadi orang yang pengasih ya. Dan ini adalah karakter Tuhan kita. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa.